Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk ke tema 2 dengan pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan tema selalu berhemat energi. Tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian dapat memahami, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Lalu kalian dapat menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, sampai tingkat provinsi. Nah, di sini kita lihat yuk pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Nah, teman-teman, sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Nah, perbedaan kondisi alam. Di sini ada Pulau Sumatera, yaitu banyak pegunungan, budidaya kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi seperti teh, kopi, dan pinang. Dataran rendah, persawahan yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai contohnya budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Lalu yang ketiga, Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Lalu Sulawesi banyak menghasilkan apa? Pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Banyak menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Lalu ada Papua, sebagian besar wilayah berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai bahan pokok, menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Hasil tambang sangat beragam seperti tembaga, emas, dan logam. Emas untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, kalung, dan gelang. Nah, sekarang teman-teman kita masuk pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Lihat di sini ada hewan kerbau yang tenaganya dimanfaatkan oleh petani untuk membajak sawah. Lalu ada telur yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Lalu ada daun pisang, kursi, bunga, dan sayur buah-buahan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam atau yang disebut dengan SDA, disingkat dengan SDA. Sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Nah, sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak ya. Nah, pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatannya itu pertanian padi, sumber daya alamnya itu matahari, pertumbuhan padi, pemanfaatannya sebagai pertumbuhan padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Lalu air mengaliri lahan pertanian. Lalu tanah, media tanam, udara, sumber karbon dioksida untuk berfotosintesis dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan sebagai pupuk tanaman. Lalu kerbau, bahan makanan dan sumber tenaga bagi para petani.
Pembuatan ikan asin, sumber daya alam yaitu kayu, bahan pembuatan anyaman tempat pengeringan ikan, lalu garam mengawetkan ikan asin, lalu panas matahari mengeringkan ikan asin. Lalu pembuatan pakaian, yaitu kapas, bahan baku pembuatannya kain dan benang, logam, bahan pembuatan jarum jahit gunting dan meja jahit, lalu plastik, bahan baku pembuatan kancing. Transportasi yaitu logam, bahan pembuatannya alat transportasi, lalu minyak bumi, bahan utamanya pembuatan bahan bakar. Pembuatan patung yaitu tanah, kayu, atau batu, bahan bakunya yaitu pembuatan patung. Besi atau baja, bahan bakunya untuk membuat pahat. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui contohnya tumbuhan, hewan, matahari, sinar matahari, air, dan angin. Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena keberadaannya selalu terus tersedia dan dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya batu bara, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang lainnya. Reboisasi adalah kegiatan penanaman hutan kembali. Ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Gunung Merapi menyimpan energi panas bumi yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang berlimpah di Indonesia yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jenis batu bara bermutu tinggi, warnanya hitam pekat. Batu bara memiliki kandungan karbon yang tinggi. Nah, kita lanjut yaitu sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam. Salah satunya adalah tumbuhan jarak. Nah, kalian pernah jumpa ya, pernah melihat yaitu tumbuhan jarak atau buah jarak seperti ini. Buah jarak menghasilkan minyak yang dapat digunakan sebagai bahan bakar. Minyak jarak merupakan sumber energi alternatif. Nah, di sini ada minyak jarak atau biodiesel buah jarak. Minyak dari buah jarak sebagai bahan bakar alternatif pengganti solar. Pemanfaatan minyak jarak memberikan dampak positif bagi kegiatan ekonomi masyarakat. Banyak industri kecil mengolah buah jarak menjadi minyak gosok. Industri-industri kecil tersebut memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat. Berkat tumbuhan jarak, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya. Di sini ada contoh energi alternatif yang ramah lingkungan, yaitu kotoran ternak, yaitu pembusukannya dengan menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran, lalu diolah lagi menjadi uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik, lalu bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan olahan singkong itu akan menjadi seperti getuk, combro, dan keripik singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencarian, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan enak dan layak untuk dijual. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kesimpulannya yaitu semoga kalian dapat memahami, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Lalu kalian dapat membuat dan menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang pemanfaatan sumber daya alam kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten sampai provinsi. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.